Hilirisasi sudah terencana dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan akan diteruskan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kelak nanti ke depannya adalah untuk melanjutkan hilirisasi yang saat ini hanya sebatas smelter saja. Hilirisasi sampai dengan produk antara, apalagi pada produk akhir, pada end product, itu sampai sekarang masih belum ada di Indonesia. Nah, dan itu tidak hanya di industri smelter saja, tidak di industri nikel saja, tetapi di berbagai industri yang ada. Sehingga banyak nilai tambah yang sebetulnya kita bisa nikmati andai kata kita memiliki industri antara dan industri akhir di Indonesia, itu akhirnya terpaksa kita ekspor. Padahal nilai tambahnya belum kita bisa maksimalkan. Nah, oleh karena itu, smelter merupakan langkah awal untuk kita menciptakan industri antara seperti prekursor, MHP, dan lain-lain menuju baterai nikel dan kemudian menuju mobil listrik. Nah, tetapi sekarang ini harus dilakukan dulu. MHP dan prekursor ini sekarang sudah ada. Proses pembangunan pabriknya dilakukan sekarang ini oleh Vale di Indonesia dan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi proses hilirisasi tahap kedua, ketiga dan lain-lain sedang berjalan, tetapi tidak bisa dikatakan ini ugal-ugalan, apalagi ini tidak terstruktur, tidak ada sistematikanya, karena ini terencana dengan baik dan harus bertahap. Tidak bisa kita langsung loncat dari sesuatu yang kita tidak miliki kepada sesuatu yang kemudian kita harapkan bisa langsung menciptakan produk hilir. Nggak bisa. Harus ada produk antaranya dulu. Oke. Demikian. Nah, Pak Edi, kalau sempat juga dikemukakan oleh co-captainnya Timnas Amin itu yang Pak Tom Lembong yang menyatakan dengan eksploitasi nikel besar-besaran itu akan menyebabkan oversupply. Bagaimana kemudian nanti Indonesia ke depannya mengatasi ini? Oversupply nikel itu yang saat ini terjadi di dunia itu bukan karena kita mengekspor terlalu banyak ya. Ekspor kita itu terabsorb di luar negeri. Masalahnya sekarang memang terjadi pelemahan secara global demand-nya itu agak melemah ya. Memang dari aspek produksi nikel di Indonesia, kami dari awal juga Pak Prabowo, Mas Gibran sudah mengatakan bahwa satu, ketahanan nikel di Indonesia itu harus kita perkuat, dan kedua, saat ini Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah mengatakan kita harus moratorium dulu smelter nikel. Andai kata kita tidak melakukan moratorium, nanti pada saat kita menguasai pembuatan produksi baterai 5-10 tahun yang akan datang, nikelnya sudah habis, gitu. Jadi kita minta supaya ada moratorium dulu. Jadi tidak ada oversupply, harga nikel jatuh karena kita mensuplai nikel terlalu banyak, tidak. Tetapi memang kita meminta supaya proses untuk pemberian izin smelter itu kita stop dulu.